Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru kita, orang tua kita, bil khusus sahibul majlis Al-Habib Abidar Al-Habsyi beserta Al-Habib Alwi Assegaf, Kiai Haji Nadaruddin Ibn Kiai Haji Abdurrahman Nawi, para habaib, para alim ulama, bil khusus akhinal mahbub Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman yang sama-sama kita hormati, Al-Ustadz Saleh, dan segenap para asatidz yang lainnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi tamunya Rasulullah. Duduknya kita di tempat ini untuk Nabi Muhammad. Walaupun kita duduk di atas rumput, tapi niat kita untuk Rasulullah. Allah tetap memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita. Saudara-saudara hadirin, kita memperingati Maulid Nabi tidak lain untuk mengenang, untuk mengingat siapa Nabi kita, siapa Rasul kita, dan siapa orang yang cinta kepada kita kalau bukan Nabi besar Muhammad SAW. Saya melihat malam ini banyak remaja, banyak pemuda dan pemudi. Nabi Muhammad sangat cinta kepada anak muda. Rasulullah sangat sayang kepada anak muda dan menghormati anak muda tanpa pandang bulu. Ketika Nabi berjalan dengan beberapa sahabat akan menemui beberapa tokoh Quraisy yang urusannya sangat penting, di pertengahan jalan Nabi dapatin anak-anak muda jalanan duduk di pinggir jalan. Kemudian pemuda jalanan itu berkata, itu ada Muhammad, coba kita suruh turun Muhammad untuk duduk makan bareng-bareng bersama anak-anak jalanan. Apakah Nabi Muhammad mau? Subhanallah, begitu kuda Nabi sudah mendekati rombongan anak-anak muda yang sedang duduk di pinggir jalan, salah satu tokoh pemuda atau ketua pemudanya berkata, ya Rasulullah, sudikah engkau turun bersama kami, duduk bersama kami, makan bersama kami? Dipikir Nabi Muhammad nggak mungkin mau turun. Subhanallah, begitu mendengar langsung Rasulullah berhenti, langsung Rasulullah turun duduk bersila bersama mereka. Rasulullah ditawarkan untuk makan. Apa sih makanan mereka? Makanan mereka nggak lezat, nggak enak. Itu pun dari hasil pekerjaan mereka, karena Nabi tidak mau mengecewakan hati pemuda, diambil itu makanan. Nabi makan tidak banyak. Setelah Nabi makan, Nabi permisi, mohon maaf, saya tidak bisa lama duduk bersama antum semuanya, saya masih ada keperluan yang lebih penting. Berdiri Rasulullah menuju ke kudanya. Itu pemuda dan tokoh-tokoh pemuda, ketua-ketuanya pun ikut berdiri, langsung berkata, ya Rasulullah, dari detik ini sampai akhir hayat kami siap untuk mengikuti engkau dan membela engkau. Engkaulah adalah seorang panutan, engkau adalah seorang suri tauladan yang tidak membedakan pemuda miskin atau kaya, pemuda jalanan atau pemuda yang ada di rumah. Engkau adalah orang yang menghormati hak kami. Ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad cinta kepada anak muda. Ketika Rasulullah mau wafat, Rasulullah sempat memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepada Sayyidina Ali dalam wasiatnya, ya Ali, sitatun min ummati fil jannah, ada umatku yang aku jamin masuk surga. Ini jaminan Rasulullah pasti terjadi. Siapa yang disebut oleh Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga? Syabun taibun, pemuda yang bertobat, pemuda yang kembali kepada Allah, pemuda yang hijrah kepada agamanya Allah, meninggalkan semua larangan Allah, meninggalkan semua yang tidak disukai oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Pemuda itu kembali kepada Allah, mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin,
Belum ada hadis Nabi yang mengatakan syaikhun taibun, orang tua yang tobat itu yang masuk surga, tapi yang disebut satu anak muda, syabun taibun. Dalam hadis-hadis yang lain banyak pujian-pujian Rasulullah pada anak muda. Di antara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang saat itu mendapatkan naungan dari Allah, di mana manusia dijemur di atas matahari. Matahari sudah nempel dengan kulit kepala, tapi 7 golongan inilah yang mendapat naungan dari Allah. Siapa di antara yang 7? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, pemuda yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, pemuda yang sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama. Pemuda ini nanti di yaumil qiyamah, di saat orang yang lain kepanasan, menjerit, menangis, tapi pemuda yang kembali kepada Allah, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya kepada Allah, mereka tidak terkena sengatan matahari. Saudara-saudara hadirin, Nabi Muhammad dalam hidupnya memperhatikan pemuda. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, yang akan menimpa kepada anak-anak kita, Nabi sudah tahu. Sehingga Nabi pernah menyatakan dalam hadis, sayati zamanun ala ummati syababuhum fasiqun wa syuyukhuhum la yu'adzibuna syabibatahum wa nisa'uhum uryanan hum adallu minal yahud wan nasara wa in matu insya'a yahudiyan au nasraniyan. Nanti akan terjadi di akhir zaman sekarang ini. Apa yang terjadi? Banyak pemuda-pemuda kita yang sudah jadi fasik. Kalau ditanya muslim, kalau ditanya ngaku Islam, tapi kelakuannya seperti orang kafir. Berapa banyak pemuda-pemuda muslim sudah berani mencelah Nabi Muhammad? Berapa banyak pemuda muslim sudah berani mencela ulama yang berjuang? Berapa banyak pemuda muslim yang berani menghina Al-Quran, bahkan berani menantang Allah? Apa yang menyebabkan pemuda-pemuda menjadi fasik? Salahkah seorang pemuda? Tidak. Yang salah dan yang disalahkan oleh Nabi adalah orang tua mereka. Orang tua mereka hanya menyekolahkan anaknya supaya anaknya pintar, supaya anaknya bergelar, supaya anaknya mendapat titel, supaya anaknya kaya. Tapi lupa kalau anaknya tidak kenal agama, kalau anaknya tidak cinta agama, kalau anaknya tidak peduli kepada agama, sepinter kayak apapun, sepandai kayak apapun, sekaya apapun anak kita, tetap nanti di yaumil mahsyar bakal menghanguskan amal ibadah orang tuanya. Sebab seorang anak yang dibangkitkan dari kubur, itu yang pertama dilihat ibunya sedang menangis, ayahnya sedang menjerit karena nggak kuat dengan panasnya matahari, sehingga sang anak berkata, ya yang rajin ibadah meninggalkan anak yang soleh dan solihah. Begitu kita dicabut nyawa, begitu kita mulai ditutup dengan kain batik, pertama orang yang mengirimkan pahala adalah anak-anak kita. Anak kita masuk ke kamar mandi, buka keran, mau ambil air wudhu, baru niat wudhu, pahalanya sudah sampai kepada orang tuanya. Anaknya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, pahalanya sudah sampai kepada orang tua. Anaknya baru mau buka Quran, mau baca surat Yasin, belum dibaca, pahalanya sudah sampai kepada orang tua. Kenapa? Kok setiap anak yang beramal pahalanya sampai kepada orang tua? Jelas anaknya bisa baca Quran karena usaha ibu bapaknya. Anaknya bisa sholat karena ada usaha dari orang tuanya. Orang tuanya mengantarkan anaknya ke pesantren, mengantarkan anaknya ke rumah ustadz, ke rumah guru, ke rumah habib kitab. Tentunya ibu bapaknya diikutkan membaca Fatihah. Malam ini dari mulai kita duduk, kalau kita hitung berapa kali kita baca sholawat kepada Rasulullah, kita hitung satu sholawat bisa menghentikan 500 mayit di dalam kubur yang sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Duduk di tempat ini, kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nenek kita yang sudah meninggal dunia, paman kita yang meninggal dunia, mertua kita yang meninggal dunia, malam ini kebagian mendapatkan kenikmatan karena ada anak cucu dan keluarganya yang membaca sholawat. Tapi kalau ibu bapak tidak mengenalkan anak kepada agama, mana mau anak kita duduk membaca sholawat berjam-jam, duduk di majelis tanpa kursi, tanpa tikar, pulang ke rumah
bapak pulang ke rumah, jangan sibuk ngurusin orang lain, kita sibuk bagaimana mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Apalagi di zaman seperti ini ngeri, banyak orang yang mempengaruhi anak kita untuk menjadi orang yang kafir, untuk keluar dari Islam, untuk keluar dari umatnya Nabi Muhammad, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian, wabil khusus guru-guru kita yang telah merayakan mengadakan Maulid Akbar di tempat ini, tidak lain untuk mengingatkan masyarakat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tetap ingat kepada Nabi, kita tetap ikut Nabi, tetap patuh kepada Nabi, karena Nabi satu-satunya manusia yang peduli kepada kita dunia wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.